Begitu dia udah berhasil, mana dia ingat sama orang tuanya, merampok. Udah biasa diturutkan, ya kan? Ngikat tali sepatu ya gak bisa dia. Kata orang tuanya, dia didik. Bukan saya nyuruh antum bengis atau anu sama anak, enggak. Latih dan didik dia hidup sederhana. Ajarkan sama dia proses hidup. Jangan taunya terima ya. Itu kata mama saya gitu. Nah, apalagi antum-antum yang hari ini ditakdirkan Allah punya rezeki lebih, bisa ngasih fasilitas. Niat awal baik, tapi setan tidak diam. Maka jadi kebablasan memfasilitasi anak dengan fasilitas yang sebenarnya belum pantas diterimanya. Saya bilang sama Fayat, saya bilang sama Kak Iya, itu diajarkan sama mama saya. Mama saya bilang, yang bos tuh ayah kita. Kita tak punya supir, kata mama saya. Jalan kaki kami sekolah dulu. Duit jajan 100. Itu dulu 100 rupiah tuh masih bisa makan bubur, masih bisa beli bakwan. Ya kan? Nih, akibat salah didik nih, Tom Sheriff. Orang tua kaya, anak jadi raja. Anak kaya, orang tua tetap sengsara. Ini fakta. Maka umur 40, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita diajarkan untuk ingat sama orang tua, ingat sama nikmat yang Allah telah berikan, ingat juga sama nikmat yang sudah Allah berikan ke orang tua. Oh, aku bisa seperti ini. Doa dari orang tua, doa dari mama aku, doa dari ayah. Antum yang masih lengkap berapa orang sini? Ada enggak yang masih lengkap orang tuanya? Bapak, mama masih ada? Masih ada? Bersyukurlah. Jaga baik-baik. Benar. Saya tuh kadang-kadang nengok-nengok kawan-kawan tuh yang orang tuanya masih lengkap, bapak mamanya masih ada. Kok budak-budak nih biasa ya nengok bapaknya ya? Saya tuh kadang-kadang kepikir gitu. Iya Allah, cobalah gitu ya. Ayah saya masih hidup nih sekarang, nengoklah dia apa yang dikerjakan sama anak ini. Yang saya bawa jalan-jalan saya, ya terbang ya ikut abang ya ikut ya. Santai. Tapi Allah punya skenario lain. Saya tetap pengen beramal soleh. Diniatkanlah supaya pahalanya ngalir buat beliau. Saya yakin itu takdir yang terbaik versi Allah. Kalaupun beliau hidup, ya wallahu alam, saya tidak tahu seperti apa kan. Tapi itu takdir terbaik dari Allah. Teman-teman yang masih ada orang tuanya, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, antum wajib berbakti. Wabil walidaini ihsan. Setelah tadi ingat nikmat Allah, ingat orang tua, antum tulis ya flow-nya ya. Ingat Allah, ingat orang tua. Apalagi kalimatnya? Wa an a'mala sholihan tardahu. Apa? Wa an a'mala sholihan tardahu. PR-nya orang umur 40 itu bukan diam jadi pengamat. Siapa nyuruh antum diam jadi pengamat? Nih, tengok Qur'annya. Umur 40 tuh berkincah. Umur 40 tuh bergerak. Maka saya nengok Bang Nur, tak pernah diam Bang Nur, tak ada istirahat-istirahatnya. Laju terus, ngamalkan Qur'an. Siapa suruh pensiun justru malah temenong, melamun? Kan ada katanya kan CEO perusahaan yang katanya mau melamun ya tuh. Paling tidak lama nanti tuh mati, bunuh diri lah apa. Mana bisa? Islam tidak ngajarkan kita suruh gitu, diam berpangku tangan. Tidak ada. Saya ini sudah tua, dah tinggal ke masjid ya nunggu mati. Mana ada Islam ngajarkan kayak gitu? Produktif, brother. Muda, malas, masya Allah. Tua, malas. Coba tengok.
saya ketemu dengan beberapa orang. Ya, saya bilang, ngapa masih bergerak, ngapa masih ke kebun, ngapa masih gini. Kalau diam di rumah malah sakit-sakit badan saya, kata dia. Kita ngelarangnya, nggak mau dia. Begitu cek, subuh di masjid, malam tahajud, zuhur di masjid, asar di masjid, pergi ke kebun tuh untuk dianggapnya olahraga, nyangkol, ngambil peluh, produktif. Wa an a'mala sholihan tardo. Apa kata papa? Bahasanya papa apa? Pensiun produktif apa? Bapaknya Oki? Om ke bapak tuh? Lupa dia tuh, tak ingat ini. Bapak yang satu. Iya kan? Saya tak mau jadi pensiunan yang sakit-sakitan, kata beliau. Saya mau jadi pensiunan yang produktif. Bahagia, tenang, penuh berkah, kumpul sama anak cucu, aktif. Kita berhenti kalau udah mati, kita istirahat kalau sudah wafat. Maka Wawa tuh saya biarkan kasih. Wawa suka apa? Wawa suka mancing. Mancing. Pensiunan bahagia. Luar kota mancing. Begitu nih, alay kata mama. Kalau bawa pancing nih, bawa pancing. Survei tanah, mancing loh. Saya sangkut. Bukan sangkut di bawah, sangkut di atas. Tak makan ikan ya bang, kan kita mau nyuruh survei tanah, sayang ini nggak paret nih tuh. Coba. Hobinya mancing ya, bahagia, tidak ada masalah. Produktif, ya kan? Saya pernah waktu di Kuala Lumpur ketemu kakek-kakek masih nyupir taksi, umur 70. Maka antum belajar untuk ngobrol sama orang tuh gitu. Jangan cuma nengok casing kan. Kalau nengok casing kan kita jadi prasangka. Kemana lah anak-anaknya nih? Udah umur 70 masih suruh bapaknya kerja, anak durhaka. Antum tak nanya, tak ngobrol, bikin prasangka saja gila. Saya aja ngobrol, uncle. Di Malaysia di KL di Kuala Lumpur, uncle, kenapa masih bawa taksi? Oh, kata dia, saya bawa taksi untuk refreshment, untuk make my brain still smart. I'm going to thinking always. Remember the road, kata dia. Ingat-ingat jalan. Meet people. Saya ketemu dengan orang-orang. Kalau duduk rumah, pencen, nanti stroke, banyak sakit. Non-muslim. Saya dengan begini, kata dia, saya ketemu sama orang. Boleh bincang-bincang, boleh borak-borak, kata dia kan. Kalau sama bahasa orang Melayu gitu, ngobrol-ngobrol. Saya bisa masih ingat jalan, kata beliau. Uncle berapa jam bawa taksi? Oh, saya paling pagi habis jogging, kata dia, pukul 7, 7:30. Jalanlah sampai siang. Siang I have lunch, balik rumah, rehat sekejap, petang keluar lagi sekejap, malam sudah tidur. Anak-anak di mana, Uncle? Satu di England, satu di UK, satu di US, satu di sini, semua sudah senang. Anaknya udah jadi orang-orang berhasil semua. I do it for my happiness. Berapa umur Uncle? 70. 70 tahun. Bawa taksi. Belajar kita. Maka kalau masuk umur 40 malas-malasan, ngapain teh boy? Nunggu mati, Ustaz. Siapkan peti jenazah langsung kuburkan ya. Siapa nyuruh kita malas-malasan? Makin naik umur 40 beramal soleh. Tapi amalnya bukan amal salah yang sangsot. Allah bilang wa an a'mala sholihan tardahu. Beramal soleh yang diridhoi Allah. 40 masih nak nakal-nakal, terlambat lah. 40 masih nak coba-coba main perempuan, nak mabuk-mabuk, minum air keras kan, spiritus, jus batu. Jelas teman-teman. Jadi semakin 40 itu naik 40 semakin produktif, bikin startup mas, bikin konten, bikin kajian, bikin video, bergerak.
Makin produktif antum, makin mikir bikin apa lagi. Berkincar kalau bahasanya Tok ya. Jangan diam. Sakit nanti, percayalah. Antum diam di rumah mati. Keluar pun mati. Berdakwah? Tidak berdakwah? Mendingan mati dalam berdakwah. Beramal soleh mati, tak beramal soleh mati. Mendingan mati dalam keadaan beramal soleh. Jelas. Yang empat nih Mas Dodi bikin desain masjid, jadi arsitek, bikin produktif sebelum mati, wakafkan sebanyak-banyaknya. Dipakai orang sholat, pahalanya ngalir buat antum sampai hari kiamat. Bikin restoran bikin rumah makan sebanyak-banyaknya. Apa-apa ya jadikan restoran semuanya. Tengok rumah orang pelang dijual, bilang jadikan restoran. Buka rumah makan, amal soleh, amal jariah. Kata nekwan saya dulu, kalau orang dikasih makan itu masuk dalam darah daging katanya, maka orang akan ingat sama kita. Itu jadi doa. Maka bisnis rumah makan tuh harus bikin kita tambah semangat. Ini masuk awan SL Corp dan semangat mas. Produktif, bergerak, hasil urusan Allah gitu loh. Nyambung gak? Saya pada ngomongin ini agak geram. Kenapa? Saya tengok banyak orang tanda kutip menjadikan agama sebagai alasan untuk dia malas-malasan. Kita ini harus qanaah. Ini dunia tidak dibawa mati. Siapa ngajarkan ente itu? Justru dunia ini bekal untuk mati. Ini ibarat ngecas power bank. Kita ini perlu nanti hidup di alam kuburan. Bekalnya di mana? Ngecasnya di dunia. Nah ini kayak tab saya nih, tinggal 19%. Kalau tidak dicas begini lagi. Nah hidup di akhirat itu teman selama-lamanya. Ngecasnya cuma di dunia. Tidak bisa beramal soleh dalam kubur itu tidak bisa. Cuman antum nak berzikir dalam kubur. Bisa tak bikin sholawatan gitu dalam kuburan? Tidak bisa. Itu yang saya bilang, kemalasan berbalut spiritual. Saya udah hijrah Ustaz. Nah, terus kenapa ente? Ya tinggal temenom ya Ustaz. Nggak ada. Justru ente hijrah harus semakin dulu ngurus neraka kok semangat betul. Masa udah kenal surga malah malas-malasan? Maka saya pecut. Siapa nampak depan mata saya panggil. Ente ngerjakan ini. Banyak antum tugas, banyak yang antum kerjakan. Bisa bergerak, ya kan? Kalau ada niat, ada jalan. Tak ada niat, hanya alasan. Wa an a'mala sholihan tardohu. Kata-kata tardohu teman-teman menunjukkan bahwasanya kita dalam beramal soleh harus benar niatnya, benar juga caranya, supaya jadi amal soleh yang diridhoi Allah. Karena ada amal salah. Dia menyangka, ya kan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan pada mereka jangan bikin kerusakan di muka bumi, mereka bilang apa? Enggak, kami tak bikin kerusakan. Kamilah yang bikin pembaharuan, kamilah yang bikin perubahan. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la tash'urun. Walakin la yash'urun. Kau tuh yang bikin kerusakan, tapi kau tak ngerasa kau bikin kerusakan. Dia bilang, saya ini bikin startup Ustaz, saya ini bikin aplikasi baru, saya ini bikin gerakan baru. Inilah gerakan pembaruan yang akan memperbaiki umat ini. Kata Allah, enggak, kau justru bikin kerusakan. Kenapa? Salah niat, salah cara. Wa ana amala sholihan tardohu menjelaskan pada kita bahwasanya penting sekali untuk kita tuh memperbaiki niat, meluruskan niat, bersihkan hati supaya amal soleh kita diterima Allah. Jadi amal soleh yang diridhoi Allah. Diterima saja belum cukup teman-teman. Umur 40 ini minta sama Allah supaya amal soleh itu diterima dan diridhoi Allah. Ngeri kan?
Oh, sepanjang, ya saya mau tanya sama tuh. Ini baru sedikit saya bahas. Siapa yang baru nyambung? Oh, sampai segitu detailnya doa ini gitu. Siapa yang baru ngeh gitu? Ada enggak? Ada pemahaman baru enggak tentang ayat ini antum? Itulah makanya saya bilang, ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ini kawan-kawan, udah hampir 1 jam saya bahas, belum habis doanya. Baru Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati. Ingat nikmat, saya bilang tadi kan, 1 yang dikasihkan Allah kepada kita, suruh ingat-ingat. Yang kedua, ingat juga orang tua, ya kan? Habis itu produktiflah, beramal solehlah, bergeraklah. Bikin apa lagi? Bikin apa lagi? Udah bikin bumbu ireng, bikin pizza, bikin mikirin, bikin apa? Ayo bergerak. Teman-teman di BP bergerak, semuanya bergerak. Bikin, teman-teman di MU kan ada bikin pasar gratis, nanti bikin apa, bergerak. Wa ana amala sholihan tardohu. Udah. Doa ini teman-teman, bagi saya secara pribadi, memang Allah yang mengajarkannya, dan ini sempurna, paket combo. Coba lihat, setelah amal soleh yang diridhoi Allah, Allah bilang wa aslih li. Apa itu aslih li? Apa artinya aslih li? Ya Allah, perbaikilah diri saya ini. Kalau orang menerjemahkan aslih li itu mungkin diterjemahkannya perbaikilah diri saya ya Allah. Kalau saya teman-teman, boleh setuju boleh enggak ya, kata-kata aslih li itu bukan hanya perbaiki sifat dalam diri saya. Misalnya gini, saya tuh tipenya misalnya gitu ya, orangnya tuh temperamen, suka marah. Aslih li, ya Allah perbaiki sifat marah saya ini ya Allah, supaya enggak suka marah-marah lagi. Yarhamukallah. Saya misalnya gitu punya sakit, contoh ini ya, ada sinusitis misal di sini, misal. Lalu aslih li artinya tolong perbaiki ya Allah, ibarat masuk bengkel, ginjal saya betulkan ya Allah, peredaran darah saya betulkan ya Allah, pembuluh darah saya ya Allah jangan sampai sempit ya Allah, aslih li. Kenapa bisa gitu kawan-kawan? Saya dengan izin Allah dipertemukan Allah dengan orang-orang yang umurnya jauh di atas 68 tahun, 70 tahun, gigi masih lengkap, mata masih bisa melihat, enggak pakai kacamata, enggak pakai sakit. Antum pernah enggak ketemu-ketemu yang kayak gitu? Ada kan? Nah, pertanyaannya itu nyata atau itu bayang-bayang? Mungkin berarti kan Allah ngasih orang tuh umurnya sampai segitu dengan kondisi sangat sehat. Tapi pertanyaan, ada enggak orang umurnya baru 30 lebih, 40 belum sampai 40, tapi udah banyak penyakitnya. Penyakit fisik saja sudah banyak, tambah lagi dengan penyakit hati, sombong, iri, dengki, na'udzubillah. Maka teman-teman, wa aslih li, kalau saya ditanya, saya minta sama Allah supaya diperbaiki diri saya ini. Jantung saya kinerjanya dibetulkan Allah, ginjal saya dibetulkan Allah. Maka salah satu caranya kita taatlah, yang haram-haram jangan dimakan. Yang teman-teman kalau ditanya apa makanan kesukaan saya, kalau ditanya makanan yang paling saya suka di dunia ini, mie instan. Tapi boleh tanya sama Bunda Uung, sudah berapa lama saya tak makan mie instan? Terakhir seingat saya makan waktu mau ke Ketapang tuh, yang sama UAS, yang mau ke Kalimata tuh bulan berapa tuh? Tahun 2000. Itu seingat saya terakhir makan mie instan. Seingat saya ya, tak tahu, tanya Bunda nanti.
Enak kan makan itu? Dua bungkus tak cukup ya? Itu baru sampai gigi ya? Oh, 2 dus. Oh. Benar niat, benar cara, produktif. Jadi kalau antum ditanya, antum bersyukur enggak? Bersyukur. Apa bukti bersyukur? Bergerak. Apa bukti orang itu bersyukur? Dia bergerak. Bergerak dalam apa? Bergerak dalam kebaikan. Bergerak dalam amal soleh. Ada gak yang bergerak tapi sangsut? Tambah konslet. Udah, wa aslih li fi dzurriyyati. Masya Allah, ya Allah, jangan cuma perbaiki saya ya Allah. Kalau tadi teman-teman doanya naik ke atas, saya dan bapak saya dan orang tua saya dan. Tapi kalau yang ini ya Allah udah mulai masuk bawah nih doanya, wa aslih li fi dzurriyyati. Betulkan saya ya Allah dan betulkan juga anak cucu keturunan saya sampai hari kiamat. Dzurriyyah bukan ibnun. Ican anaknya siapa, Chan? Naura. Nah, lupa dia nama anaknya. Ican. Siapa, Chan? Naya sama Naura. Bukan cuma Naya dan Naura. Wa aslih li fi dzurriyyati itu Naya, Naura, anaknya Naya, cucu Naya terus sampai hari kiamat. Itu namanya dzurriyyah. Tokya punya anak namanya Agi. Agi punya anak namanya Zahra. Zahra nanti punya anak namanya fi dzurriyyati, anak cucu keturunan. Hebat Quran ini ngajarkan kita. Maka kalau antum belajar bahasa Arab, antum akan terkagum-kagum gitu loh. Segini-gininya Allah tuh bikin struktur loh. Coba lihat, hebat gak doanya? Tadi doa naik ke atas, sekarang doa turun ke bawah. Berarti holistik dia, Masya Allah. Makanya belajar bahasa Arab. Supaya antum paham apa sih firman Allah ini gitu. Nah, siapa yang baru tahu? Baru sadar, baru ngeh sekarang. Wah, ayat atas bawah. Bang Moy belajar bahasa Arab dulu di mana? Mesir. Sebelah sikit Mesir deh. Oh, Pelamboyan. Oh, Kampung Arab. Kampung Arab. Bersyukur, ingat orang tua, bergerak, minta perbaiki diri, minta perbaiki juga anak cucu keturunan. Masya Allah. Keren sekali nih doa. Betul gak? Habis itu ditutup dengan kalimat inni tubtu ilaika. Inni tubtu ilaika. Itu udah closing statement. Bilang sama Allah, ya Allah, aku udah tak mau nakal lagi dah ya Allah. Dulu cukup lah cari-cari duit haram tuh. Udah cukup ya Allah, buta-butakan manusia, bual-bualkan orang, apa belukan. Satu, kalau ngomong berjuta-juta, berdolar-dolar. 1 buta 1 bulan. Aduh ya Allah. Ini tuh betul ilaika ya Allah. Dan tidak mau lagi saya ya Allah terjun di dunia-dunia itu ya Allah. Banyak memang duitnya ya Allah, proyek-proyek tuh. Tapi entah kemana duitnya, tak tahu. Tak jadi apa-apa ya Allah. Hilang di telan bumi. Kita yang muda-muda jangan nak coba-coba, jangan nak main-main. Kan ke Danau Toba beli tahu, belum coba belum tahu. Tanya sama orang-orang tua tuh, gimana rasanya?
Nah, belajar taat sami'na wa ata'na, jangan ngulang, jangan ditiru. Mereka tuh kalau ditanya mau nggak kembali muda, mau. Mereka tuh tanya Pak Long muda gitu Pak Long? Mau lah. Jawab petandaan gitu. Kalau bisa ngulang waktu, pengen ngulang Pak Long tuh. Ya, semua diurus, bang kambing, bang semua lah. Pengen ngulang. Saya pun kadang-kadang, ya Allah, bahagianya nih budak-budak nih umur 19, umur 20 udah ngurus-ngurus dakwah. Sikit-sikit berapa umur kita? 20 baru. Ya Allah. Asli sebulan sama Moyo. Jauh. Sisi gigi ya baru tumbuh sama Moyo. Umur 20 udah ngurus masjid, ya Allah, ada pegang Quran. Kalau ente ikut ya jalur ya, tak jadi apa. Nah, tapi yang tua-tua juga jangan putus asa. Abu Bakar tuh tua, produktif. Ali bin Abi Thalib anak muda produktif. Kita muda jadi pemalas, sama apa cerita? Jelas ya? Ini betul ilahi. Saya minta ampun ya Allah. Dan terakhir, wa inni minal muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu deklarasi kita. Tadi saya bilang rezeki sudah pasti, mati beriman tak ada jaminan. Nah, ayat ini kita minta setiap hari, setiap saat sama Allah supaya kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan taat, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Inni minal muslimin. Lengkap doanya. Nah, udah saya jelaskan kayak gini, antum mau praktek dak? Terserah. Mau dibaca enggak? Terserah. Kalau sekedar ngapal-ngapal aja ya enggak ada rasa. Maka saya jelaskan pelan-pelan satu ayat. 1 jam lebih jelaskannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Lihat betul-betul, jangan cepat-cepat ngapal, jangan tergesa-gesa, mutkin. Fi dzurriyyati, di atas huruf ra ada tasydid, di atas huruf ya ada tasydid. Fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat berapa Ustaz? Itu udah dipin 46 ayat 15. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti nanya lagi, Ustaz umur 40 kalau belum sampai boleh baca enggak? Suku-suku ente. Kalau udah dengar sekarang, bacalah doanya. Nanti begitu umur 40 banyak lagi rezeki Allah kasih. Maka doa ini teman-teman ada naik ke atas, ada turun ke bawah, ada ingat kita dalam diri kita. Ini aja kalau dibikin struktur nih, dibikinkan bagan gitu adia. Ini kan doanya ingat ke atas, ingat ke bawah. Ini kemana-mana udah jadi konten nih. Bisa jadi poster, satu poster. Islam mengajarkan sempurna agama ini dibuat Allah. Dan kata-kata doanya bukan kata-kata dari manusia, sama kayak doa munzalan itu ya. Narasi doanya dari Allah. Begini loh kata-kata. Kalau mau bikin doa tuh begini kata Allah. Sama kayak wakul, katakanlah wahai Nuh, Rabbi anzilni
munzalan mubarakan. Sama kayak doa itu tuh. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau itu kan qala Isa ibnu Maryam, qala Musa, qala rabbi shrah li sadri. Kalau ini kan rabbi habli hukman, itu doanya Nabi Ibrahim keluar dari mulutnya sendiri. Tapi kalau munzalan mubarakan, Allah yang ajarkan. Wa qul, katakanlah Muhammad. Sama kayak qul huwallahu ahad. Nah, ini doanya sama dari Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yuk baca sama-sama yuk. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Antum lihat ayatnya, baca betul-betul, jangan dulu ngapal. Saran saya jangan dulu ngapal kalau antum belum bisa bacanya dengan benar. Nanti antum menghafal, hafalan antum salah. Antum sama kayak nyimpan barang busuk dalam kulkas. Saya ulang ya, kalau antum baca Qur'annya masih belepotan, belum bisa baca dengan benar, jangan ngapal sendiri, pakai kualitas bacaan antum. Nanti antum sama kayak nyimpan sampah di dalam kulkas. Oke? Saran saya, kalau yang punya handphone pakai aplikasi, kan itu bisa ngulang berkali-kali. Antum dengar aja dulu, dengar. Pernah enggak ngapalkan lagu Balonku Ada 5? Kok antum hafal? Sering dengar. Nah, begitu ayat ini. Nah, cuma manusia itu udah berbusa saya ngomong, masih gak dikerjakannya. Begitu saya dengar hafalannya, Allah mah belepotan hafalannya. Yang pendek jadi panjang, panjang jadi pendek, yang zal jadi zai, yang tha jadi sya. Sabar. Kita sholat tuh bukan tempat untuk pamer hafalan. Jadi imam sholat itu bukan tempat untuk pamer hafalan. Ulang. Pelan-pelan. Benar. Maka saya bilang kemarin, sedikit tapi berkualitas. Coba bilang. Sedikit berkualitas. Coba jadi orang muslim yang sedikit dan berkualitas. Kenapa sedikit dan berkualitas? Yang bersyukur tuh sedikit jumlahnya. Yang sabar tuh sedikit jumlahnya. Yang sedekah tapi ikhlas tuh sedikit jumlahnya. Itulah orang yang berkualitas. Makanya sahabat Rasul yang masuk Khulafaur Rasyidin cuma 4. Itu sedikit tapi kualitas. Yuk belajar yuk. Ustaz, apa bedanya dengan surat 27 ayat 19 Ustaz? Kalau 27 19 itu doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang baca sendiri. Kata-katanya, kalimatnya keluar dari Nabi Sulaiman. Coba buka 27 19. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Itu kata Nabi Sulaiman. Tapi
Tapi beda di endingnya. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman minta dimasukkan ke dalam kategori orang yang soleh. Tapi kalau Allah bilang umur 40, coba bedanya apa? Wa an a'mala salihan tardah. Kalau di doa Nabi Sulaiman, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Doa Nabi Sulaiman. Tapi kalau doa umur 40, wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lebih dalam yang 40 ini. Yang Nabi Sulaiman pun dalam juga, hebat juga. Tapi doa yang Nabi Sulaiman itu yang mengucapkannya Nabi Sulaiman langsung. Tapi kalau yang umur 40, Allah yang ngajarkan doanya. Beda kelas, beda kualitas. Gitu loh bos. Mau baca gak? Terserah tuh. Udah besar, tua masih dipaksa-paksa. Merajuk-merajuk, baper-baper. Apa? Ada gitu. Diajak? Tak diajak? Bismillah. Ya, baca lagi doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa ininya ditahan? Guna tardahu, karena berhenti jadi mad adli sukun. Tardah wa aslih li, linya pendek, linya 2 harokat. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Antum kalau sudah biasa dengar yang benar, nanti lama-lama bacaan itu dibenarkan Allah. Maka sabar. Kalau kualitas baca Quran itu masih belepotan, terus perbaiki diri. Saya tidak marah, cuma ngasih tahu. Kalau dipakai dari umur 20 gimana Ustaz? Oh dahsyat betul antum nanti. Dari umur 20 udah nyicil jamak takdim kan? Usaha dia berapa sekarang? 30 pas. Gaspol dari sekarang 10 tahun nanti pakai doa ini. Lihat, see what happen. Saya baru paham sekarang ini kawan-kawan. Rasa-rasa terlambat gitu. Tapi tidak ada kata terlambat lah. Kita minta sama Allah kan. Doa ini kan doa syukur. Pindah zona. Yang mana saya bilang bukan zona download, tapi zona upload. Minta pindah ke zona syukur. Umur 40 udah tidak ada cara lain dah. Bersyukur, ingat orang tua, beramal soleh, produktif, sampai nanti kita dicabut nyawanya oleh Allah. Sip? Oke. Praktek ya. Bismillah. Bismillah. Semoga Allah izinkan kita bisa mengamalkan, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan bisa berdoa dengan benar gitu loh. Bukan hanya sekedar hafal, tapi berdoa dengan benar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah. Mantap tak nih? Bismillah ya, kita pakai. Nah ini saya ijazahkan sama antum. Ambil, pakai. Udah saya sebarkan ilmunya, sudah saya jelaskan tadaburnya, antum sudah bikin note tulisan, silakan praktekkan. Posting di sosmed antum biar di-share sama banyak orang.
Nggak usah di tag ke saya pun nggak apa-apa. Tapi kalau mau di tag saya bantu repost gitu ya, sesederhana itu. Nggak ada kata terlambat teman-teman. Tidak ada kata terlambat. Ustaz saya baru tahu pas umur 46. Nah, nomor nggak ada masalah. Ustaz saya baru tahu sekarang. Ada nggak yang baru tahu hari ini atau baru tahu sekarang? Ada? Sampai sedetail-detail kayak gini hari ini baru tahu. Nah, saya kasih antum ya. Just tukum ambil, pakai. Ustaz kalau dibaca sama terjemahannya sekalian, oh mantap, tambah bagus, tambah resep kata orang apa tuh? Resep tuh bahasa Sunda ya. Tambah resep di hati Ustaz, tambah gitu masuk, oh, pakai. Mangga. Silakan, monggo. Semoga berkah ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ahsanal jaza. Titip doa kawan-kawan buat saya, buat istri saya, Bunda Uung, anak-anak, kami sekeluarga ya, adik-beradik. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah. Saya juga insya Allah doakan abang kakak sekeluarga. Semoga kita sampai anak cucu keturunan kita dimuliakan Allah dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita diizinkan Allah untuk berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah ahsanal jaza. Berkah selalu abang kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.